Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat saudara-saudara seiman di GKMI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara sehat semuanya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita tentu patut bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara dan saya masih boleh sehat sampai dengan hari ini. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekalipun mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di ibadah konvensional gereja, tapi kita bisa bersama-sama bersatu di dalam Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara, sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan berita yang mewabah, yaitu COVID-19, berita ini banyak orang meresponnya dengan sikap yang beraneka ragam. Pemerintah bahkan dunia pun merespon dengan tanggap. Gereja dan lembaga-lembaga gereja juga merespon himbauan pemerintah. Bicara COVID-19 bukan masalah takut dan tidak takut tentunya bagi kita. Sebab di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 12b, di mana bangsa Israel pernah dilarang keluar rumah karena ada tulah yang akan ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Mereka merayakan Paskah di dalam rumah saja. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita ibadah di rumah, bukan juga merupakan satu kesalahan besar. Tunduk dan patuh kepada ajaran pemerintah yang ada di atas kita, itu tindakan juga yang merupakan alkitabiah, seperti dikatakan di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5. Berdoa dan beribadah di rumah masing-masing karena darurat COVID-19 itu alkitabiah. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus juga berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukankah Yesus tidak hanya hadir saat kita riuh rendah di dalam gedung gereja? Kristen itu cerdas, saudaraku. Alkitab mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah diam di dalam saudara. Percayalah, kehadiran Roh Kudus tetap nyata di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, yaitu gereja rumah saat ini. Bahkan mungkin dalam minggu-minggu ini, saya percaya kehadiran Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, yaitu tentang sukacita. Tema yang kita ambil hari ini tentang sukacita, yaitu bicara tentang pertobatan yang membawa sukacita. Biarlah ibadah kita di rumah kita hari ini masing-masing tetap membawa sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Nah, untuk mendasari hal ini, saudaraku, kita akan membaca Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama sidang jemaat Tuhan. Kita siapkan Alkitab masing-masing yang ada di rumah. Kita membaca Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Baik, puji Tuhan, saya dan percaya saudara sudah bersama dengan saya di Injil Lukas pasal yang ke-15. Saya akan membunyikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal 15, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya,
tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya membaca firman Allah ini, dan terlebih-lebih yang melakukan serta merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pertobatan membawa sukacita. Pernahkah kita terhilang dalam kehidupan kita sesuatu barang? Pernahkah kita kehilangan barang? Apakah yang akan kita lakukan jika kita kehilangan barang? Tentu kita akan bersusah payah mencarinya. Tentu kita akan berusaha mencarinya. Apalagi barang tersebut mempunyai nilai yang sangat berharga bagi kita. Maka jika barang tersebut telah kita dapatkan kembali, sudah pasti besar sukacita yang kita rasakan. Dengan rasa sukacita itu, bahagia yang kita rasakan sangat-sangat berbahagia sekali. Kita pun ingin tentunya membagikannya, kebahagiaan itu kepada orang lain. Itulah sebagai rasa ucapan syukur, ungkapan sukacita yang kita alami. Di dalam bacaan kita hari ini Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan di mana seorang gembala yang rela meninggalkan 99 ekor dombanya hanya untuk mencari seekor yang hilang. Dan jika gembala itu menemukannya, ia akan bersukacita dan dia akan memanggil sahabat-sahabatnya untuk sama-sama bersukacita dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini mau menegaskan kepada kita. Perumpamaan ini mau menegaskan bahwa ada sukacita besar di surga karena satu orang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Orang berdosa merupakan orang yang telah terhilang dari jalan Tuhan, sehingga hidupnya tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, sehingga hidupnya tidak sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Itulah konotasi, itu konsep daripada orang berdosa, orang yang hidupnya tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Yesus mencari dan memanggil mereka untuk kembali ke jalan Tuhan, sebab mereka adalah kepunyaan Tuhan. Mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Yang terhilang itu sangat berharga di mata Tuhan. Yang berdosa, yang tersesat, tetapi mau merindukan untuk diselamatkan, itulah orang-orang yang merindukan jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat realita yang ada penyakit sampar, tulah, wabah, virus, dan yang sekarang sedang membelenggu kehidupan manusia, yaitu COVID-19. Mengapa saudaraku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini mengingatkan saya sebagai hamba Tuhan. Ternyata di mata Tuhan, dari seratusan orang dalam komunitas, saya ulangi, mengingatkan saya sebagai hamba Tuhan, dari seratusan orang dalam suatu komunitas, 99-nya merasa benar dan tidak butuh pertobatan, tidak membutuhkan pertobatan karena dia merasa benar. Orang yang tidak membutuhkan pertobatan sama dengan orang berdosa. Orang tersebut tidak sesuai hidupnya dengan kehendak Tuhan, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan yang Tuhan izinkan melalui alam, melalui wabah, sampar, virus, penyakit, dan lain-lain. Pada hari ini Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan saudara. Di tengah-tengah wabah inilah Tuhan Yesus melihat orang-orang yang ada di muka bumi ini membutuhkan keselamatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencari
orang-orang yang sedang diperhadapkan dengan tantangan permasalahan, sama seperti orang yang tersesat, orang yang terhilang itu tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya menyadari akan hidupnya dan membutuhkan pertobatan, dan dari cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika saudara dan saya menyadari akan kehidupannya, ketika kita menyadari hidup kita, cara hidup kita yang seringkali kadang-kala tidak sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan, Tuhan mau dengan rendah hati bertobatlah. Tuhan mau mencari saudara. Tuhan ingin membawa saudara kembali untuk ke dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus sudah mendapatkan kita kembali. Tuhan Yesus sudah mencari kita. Dia sudah mencari dan mendapatkan kita kembali. Ketika saudara dan saya sudah didapatkan kembali, sukacita surga itu menjadi nyata. Sukacita surga menjadi besar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati. Adakah saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh menyadari peristiwa yang ada membuat kita bergumul berat, membuat dunia bergumul berat, di sana sini semua pada bergumul. Kini Tuhan sedang mencari saudara. Kini Tuhan sedang merindukan saudara datang kepada Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Ketika umat Tuhan menyadari hal ini, wow, Tuhan sedang membuka hati datang kepadanya. Ibadah di rumah, tidak menghadiri pertemuan-pertemuan raya karena memang himbauan dari pemerintah dan lembaga-lembaga gereja, atau yang tepatnya karena COVID-19 ini. Belum tentu, saya ulangi, belum tentu ibadah di rumah, menghindarkan diri dari perhimpunan-himpunan raya seperti yang dihimbaukan oleh pemerintah, belum tentu mendatangkan sukacita kalau tanpa pertobatan. Kalau tanpa sebuah kesadaran menyadari waktunya ini adalah waktu yang paling tepat untuk saudara dan saya mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Ini kesempatan yang teramat manis. Justru ketika saudara dan saya dalam pertemuan rumah, ketika saudara dan saya dipertemukan dengan keluarga di rumah, ini momen yang paling indah Bapak Ibu. Saudara mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kumuli keluargamu, keluarga saudara, kumuli anak istri saudara, suami Anda, bawa kepada Tuhan, melibatkan mereka datang kepada Tuhan. Ibadah di rumah bukan berarti tidak beribadah ke gereja, bukan berarti saudara kemudian santai di rumah, bukan. Tetapi ini kesempatan di tengah-tengah situasi seperti demikian, libatkan keluarga, lebih dekat dengan Tuhan, lebih kusuk dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan santai berleha-leha. Karena saya yakin dan percaya hari ini saudara bersama dengan keluarga sedang menikmati firman Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya juga keberadaan saudara dengan keluarga di rumah masing-masing pada minggu ini bukan semata-mata karena takut COVID. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkaitan hal COVID ini, saya pinjam ilustrasi anak remaja kita, pemuda kita. Saya sebut saja namanya Erika. Ilustrasi ini saya dapat ketika kami komsel kemarin di rumahnya. Erika menyatakan satu ilustrasi seperti demikian. Adalah satu pertemuan antara virus atau COVID-19 dengan para kafilah. Kemudian kafilah itu bertanya kepada virus itu, "Virus, kamu akan membunuh berapa orang?" Lalu virus itu berkata, "Hanya akan membunuh 50 orang saja." "Baik, kalau hanya 50," kata para kafilah-kafilah itu. Kemudian berapa hari kemudian kafilah itu begitu marah sekali. Kenapa? Karena bertemu dengan si virus COVID-19 ini. Ternyata bukan 50, yang meninggal ada 5.000. Wow, 5.000, bagaimana enggak kafilah-kafilah itu marah. Lalu dia bertanya, "Virus COVID-19, kenapa engkau membunuh 5.000? Bukankah engkau kemarin berkata hanya 50 saja?" Virus itu berkata, "Enggak, saya hanya membunuh memang 50 saja. Kenapa yang meninggal mencapai 5.000? Kata COVID berkata demikian, "Kenapa yang mati mencapai 5.000? Karena sesungguhnya yang 5.000 itu mati karena ketakutan, bukan karena virus." Dan saya yakin percaya saudara yang ada di rumah,
Kita punya iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. COVID-19 bukan menjadi satu momok yang membuat kita takut, tetapi karena kita lebih bijaksana di hadapan Tuhan, kita cerdas. Bila persekutuan yang ada ini, kondisi yang ada mengajak saudara dan saya membuktikan bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan Yesus bersama dengan keluarga tentunya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan Rasul Paulus itu merupakan seorang yang berdosa yang sebelum menjadi pengikut Yesus, ia adalah seorang penganiaya murid Yesus Kristus. Namun setelah Yesus menemukannya, ia berpaling dari dosanya, kemudian menjadi pengikut Yesus yang setia. Ia pun melihat bahwa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, sekarang ia anggap sebagai rugi karena Kristus Yesus. Oleh karena Kristus pula, ia melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya ia memperoleh Kristus di dalam kehidupannya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, saudara, bahwa Tuhan Yesus telah menjumpai dan memanggil kita agar kita meninggalkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dan kita berbalik kepada Kristus Yesus. Sama seperti Paulus yang telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya kita memperoleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperoleh Kristus, pertobatan itu membawa sukacita yang besar. Apapun yang terjadi, wabahkah, samparkah, viruskah, bahkan kematian sekalipun, ketika Tuhan Yesus Kristus telah menjumpai kita, ketika kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus telah memanggil kita, sukacita menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah diri kita kepada Tuhan pada hari ini. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan di tengah-tengah berita sana sini. Serahkanlah keluarga kita pada hari ini kepada Tuhan. Percayakan keluarga kita, bawa keluarga kita, bawa orang tua kita, bawa sanak famili kita di dalam pertobatan saudara hari ini. Bawa mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan izinkan Tuhan Yesus menjumpai keluarga saudara. Izinkan saat saudara berjumpa dengan keluarga, saat saudara bertemu dengan keluarga dalam persekutuan keluarga, izinkan Kristus berjumpa dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf, mari kita hari ini serahkan diri kita masing-masing kepada Tuhan di tengah-tengah berita situasi yang tidak menentu. Di tengah situasi sana sini kita berita tentang COVID, biarlah sukacita Allah menyertai saudara sekalian. Biarlah Tuhan memberkati di momen yang paling indah. Jangan lewatkan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan satu di dalam doa. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kita satu dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa di surga, betapa kami mengucap syukur akan kasih karya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami tersesat oleh karena virus, mungkin oleh karena kasus, oleh karena masalah dalam kehidupan ini, Engkau datang mencari, sama seperti perumpamaan tadi. Engkau mencari yang terhilang. Hari ini kami membawa diri kami kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami membawa hidup kami, keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan pada hari ini Bapa, hamba mau berdoa buat semua sidang jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan firman Allah, yang hari menikmati kebenaran Tuhan, yang hari ini menikmati kasih Kristus Yesus yang datang mencari untuk menyelamatkan kami. Hamba berdoa untuk sidang jemaatmu yang terhimpun di rumah masing-masing. Taruhkan kuasa kasih Allah, taruhkan sukacita Allah itu mengalir dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan sekalian. Terberkatilah mereka, mampukan mereka ya Tuhan untuk mencari hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan selamatkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberikan perlindungan, penyertaan, baik hari ini, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan berita firman Allah, Roh Tuhan memberkati satu persatu, baik pemuda, baik remaja, baik jemaat dewasa, diberkati dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa, sumber segala sumber berkat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
perhatikan, jaga pola hidup sehat. Cuci tangan sebelum makan. Sebelum ada COVID kita sudah diajarkan dari sejak awal, bukan hal yang asing. Maka tingkatkan lagi. Siapkan. Kalau ada mungkin hand sanitizer bukan di rumah. Kalau enggak, kita pakai sabun yang ada di rumah. Yang pasti jaga pola hidup sehat. Atur pola makan. Yang kedua, seperti himbauan pemerintah, jangan, kalau tidak terlalu penting, jangan banyak di luar, banyak di rumah. Nikmati dengan keluarga untuk berdoa bersama-sama. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat yang baik demi keluarga, demi memuliakan Tuhan, sehingga melalui saudara nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang menemukan